Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya guys. Suasana yang syahdu, musik Jazzy gitu. Jazzy ini ya ala-ala militer perang zaman dulu ya. Yes. Iya. Inilah yang sedang kita rasakan teman Yes. ngopi. Kita sedang berada di fase kebahagiaan para elit. Kita sedang selevel dengan para elit. Karena kita diundang ya Bre Yeah. oleh pemerintah Los Santos Yes. untuk merayakan kemenangan. Kemenangan di mana Bre? Di IKN ini. Kita lagi di IKN. Pemerintah Los Santos diundang ke IKN. No, iya. Investor asing masuk. Tadi gua ngeliat tuh Bill Gates abis ngambil es krim tadi. Iya. Iya barusan tuh. Iya. Gue juga lihat itu Putin lagi makan kambing guling. Oh iya. Hati-hati kolesterol Pak. Temen gue malam ini lagi ngapain nih? Gua tebak. Iya. Pasti lagi minum kopi saset 2000 Indo Cafe Coffee Mix. sama gorengan. Gorengan. Aduh. Mau nasi uduk. Ya selamat menikmati ya guys ya. Menikmatinya memang itulah ya Fakta dan realita. faktanya temen ngopi gitu ya. Matrix Nah, ya temen kan. ngopi kalau mau kesini kayaknya 100 tahun lagi lah. Kalau mau Iya. kesini ya. Iya, minimal di sini tuh persyaratannya untuk ikutan pesta ini minimal bisa korupsi minimal. Itu kualifikasi utamanya Kualifikasi, gitu. Iya, atau menggelapkan dana. Minimal gitu, Bre. Iya. Iya. Tapi kita diundang doang sih Apa sebenarnya. jajan panjang nikahan itu? Ini korupsi negara. Bukan ya? Negara Los Santos kan. Ibu kota negara. Iya, negara Los Santos kan Iya, maksudnya. Iya, nggak apa-apa Ya sih. begitulah. Iya. Menarik sih, Bre. Menarik ya. Sampai besok nanti kita jadi budak korporat lagi. Ini sementara doang teman-teman guys. Iya, teman-teman ngopi. Udah komen lo bangun Vincent. Sudah waktu untuk bekerja uang gitu kan. Besok balik lagi ke Matrix guys. Jualan ya kan. Nggak apa-apa lah. Yang menarik nih beritanya di Apa tuh? tanggal 29 Juli kemarin. Apa tuh? Itu akhirnya Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, resmi berkantor di IKN. Oke. Ya, itu banyak menuai pro dan kontra lah. Oke. Tapi kalau kita sebagai media besar ya, Iya. Konspirasi Ngopi kita Ya, mendukung dong. mendukung lah. Itu suatu langkah maju. Langkah maju. Kita dukung sampai manapun ya Pak Jokowi. Ya. Maju terus. Maju terus. Presiden terbaik. Dan gue mau bacain suatu postingan nih Bre. Jadi kemarin gue dikirimin suatu postingan yang menurut gue bahagia sih sebenarnya. Apa tuh? Postingan ini dari akun Instagram Yusuf Muhammad. Di sini diperlihatkan Raffi Ahmad sedang merecord gitu kan. Dia lagi sedang ngevlog Aha. selfie gitu sama pakai kamera belakang juga. Dia ngevlog situasi di IKN. Oke. Mereka sedang berpesta dengan Pak Jokowi. Gading Martin. Iya. Banyak artis Keren sih. lah. Iya. Gitu. Ikut bahagia juga gue. Bahagia, gue bahagia banget. Ternyata kayak Iya. wah, gila bisa semakmur ini gitu ya. Melihat itu sementara kita sedang minum kopi sasetan gitu kan, itu suatu kebanggaan Suatu menurut gue. kebahagiaan, iya. Gue ngelihat orang bahagia, gue ikutan bahagia gue. Respect ya, respect. Iya. Dan di sini gue pengen bacain komennya Bre, karena banyak komen menarik sih. Apa tuh? Iya, yang pertama ada dari Rizal J. Dia komen, uang rakyat mereka pakai untuk pesta. Sementara banyak rakyat kelaparan, emot sedih. Wah. Oke. Kedua, pejuang kebenaran 2023. Mereka tertawa di atas penderitaan rakyat. Hahaha. Yang ketiga, Ori Muslim. Mereka berpesta dari ruang rakyat. Oke. Lanjut lagi, Makda MP28. Nah ini komen terakhir karena banyak banget komen negatif semua lagi anjir. Oh gitu. Iya. Pesta pora menjamu influencer pakai duit rakyat. Memang influencer bisa mendatangkan investor. Hei para rakyat, Anda tidak berhak mengkritik ya. Anda tidak berhak. Biarkan mereka bahagia. Iya. Iri kalian. Iri tanda tidak mampu itu namanya Ren. Atau memang kalian tidak mampu? Memang tidak mampu. Memang. Iya, makan nasi aking lagi, balik lagi ke kenyataan gitu, Ren. Waduh. Tapi kayaknya menurut gua kayaknya itu yang komentar itu kayaknya salah sambung Ren. Mereka Salah tuh sambung ya? iya, mereka tuh harusnya ngekomen itu tuh di postingan negara Los Santos. Karena menurut gua kayaknya di Indonesia nggak terjadi itu Ren. Kayak gitu. Itu kayaknya tuh di negara Los Santos Ren. I see. Kan kalau Indonesia mah satu menderita semua.
gitu. Tenggang rasa, Iya, gotong royong semangatnya. Berarti nggak ada tuh yang pemerintahnya. Mana nggak mungkin lah, nggak mungkin, nggak ada. Nggak ada. Orang kita udah berakaya Indonesia kan. Ya iyalah, happy semua gitu loh. Nah belakangan Ren, yang seru banget, yang viral banget belakangan, semua orang di seantero Los Santos, Konoha, Indonesia, semua lagi ngomongin Olimpiade nih Bren, belakangan. Nah nontonin gak sih Ren Olimpiade? Olimpiade ya, kalau olahraganya gue nggak nonton sih ya. Iya. Karena kan gue hanya pencinta sepak bola brother. Oke. Gue cuma nonton kemarin kemenangan Indonesia tuh ASEAN Under 19. Olimpiade gue tidak nonton. Tapi gue tahu tuh beritanya karena it was viral everywhere. Iya. In every social media, you name it, TikTok, Instagram, semua menyiarkannya bahwa Olimpiade Paris ini ada banyak kontroversinya. Betul. Salah satunya kontroversi adalah di mana atlet Prancis yang beragama Muslim dilarang menggunakan hijab. Kalau mereka berhijab, mereka disuruh keluar. Yes. Wah itu gokil sih. Itu gokil itu. Nah yang kedua adalah pada saat pesta pembukaannya, they are mocking the Last Supper. Ya. Mereka mengejek Last Supper tuh. Iya. Tadinya sih gue pikir apa benar gitu itu yang terjadi gitu kan. Biasanya gue kalau ngelihat sesuatu kejadian yang viral, gue akan masuk dari sudut pandangnya skeptis dulu tuh Ren. Gue gak akan setuju dulu dengan beritanya. Tapi ketika gue ngeliat di dalamnya, anjir beneran ternyata bangsat. Maksudnya literally secara teknis visual tuh emang beneran mocking gitu loh. Fakta ternyata ya. Dan kayak tadinya gue pikir ini mah memang dilebih-lebihkan gitu kan. Dimana dari sudut pandang kebanyakan orang yang bisa dikatakan tidak percaya agama gitulah, atau yang ateis, itu nganggap lu lebay lu, semuanya disambung-sambungin dengan kekristenan bla bla bla. Tapi pas gue lihat ini emang literally lu mocking gitu, cuman lu nyari pembenaran aja gitu. Iya, dan lu kan udah buat reelsnya juga tuh Bre. Yes. Lu buat reelsnya itu bener-bener postingan. Iya. Ya, postingan lu buat itu kayak comparisonnya lah antara drill Last Supper sama Olimpiade itu kan. Yes. Dan itu asal teman-teman tahu ya, teman-teman boleh ngecek sendiri di postingan terakhir Instagram Konspirasi Ngopi. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Itu gua melakukan suatu analisa, dan gua melakukan analisa itu dengan sudut pandang yang benar-benar netral Ren. Gua nggak berusaha, ya gua ngerasa ya gua orang Kristen, tapi gua nggak mau berat sebelah gitu loh penilaian gua gitu. Gue masuk dengan pemikiran yang benar-benar skeptis gitu. Apa benar gitu. Tapi pas gue bandingin beneran mirip secara visual pattern gitu. Iya. Jadi ya banyak hal yang terjadi, kontroversi di mana pagelaran Olimpiade ini bahkan dari teknisnya, dari berjalannya acara juga banyak menuai kontroversi dan banyak ketidakpuasan dari para atlet, bahkan juga dari negara-negara yang ikut tuh banyak yang pokoknya nggak setuju lah sama Olimpiade kali ini. Bahkan dikatakan ini sebagai Olimpiade terburuk sepanjang masa katanya Ren. Gitu. Dan ini menarik banget gitu Ren. Iya. Dan ini untuk teman ngopi ya yang belum follow Instagram Konspirasi Ngopi, bisa langsung main ke Instagramnya @konspirasi_ngopi. Karena di situ banyak banget reels bagus ya yang kita buat ya. Yang akan menggiring, yang akan mencuci otak kalian dengan MK Ultra. Iya, kita udah belajar MK Ultra juga. Kita cuci kalian dengan reels. Banyak predictive programming yang kita taruh di sana untuk menyadarkan kalian bahwa kalian hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Then what you should do, berkali-kali kita omongin escape the matrix. Bre, berarti kita mau ngomongin Olimpiade Paris nih. Yes. Sebelum kita bedah lebih lanjut Bre, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocoklogi. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas Olimpiade terburuk sepanjang masa yang viral di mana-mana. Sebenarnya lebih kepada ini sih, kita riding the wave aja sama apa yang viral belakangan. Cari gitu traffic kan. ya. Iya guys, supaya kita bisa menjadi elit. Sudah capek bergumul dengan Matrix ya kan. Itu ketawa-tawa para pejabat gitu. Kita kalau misalnya mau masuk ke dunia elit tuh harus belajar apa yang dilakukan oleh para elit ya. Iya gitu, termasuk korupsi ya kan. Waduh. Apa yang mau dikorupsi oleh Konspirasi Ngopi? Kalian saja tidak ada yang memberi saweria. Iya, saweria lah teman-teman lah, bantu-bantu Vincent ya untuk keluar dari The Matrix ya. Ya kan bantu-bantu gitu. para fakir lah. Gitu.
Nah, jadi katanya ini kan opening Olimpiadenya sendiri juga menuai kontroversi. Nah, kita akan ngebedah banyak fenomena yang terjadi di Olimpiade terburuk ini yang ada di Paris ini di tahun 2024 ini. Itu banyak fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah opening Olimpiadenya sendiri yang adegan yang memparodikan The Last Supper katanya gitu kan. Dimana kita tahu The Last Supper ini adalah lukisan karya dari Leonardo da Vinci. Iya. Nah, sorry, lukisan itu kan menjelaskan malam sebelum kejadian besoknya tuh Jesus diserahkan, disalibkan gitu kan. betul, sesuai dengan judul lukisannya Perjamuan Terakhir. Perjamuan Kudus. Perjamuan terakhir ya benar. Di mana itu adalah hal yang sakral dong. Yes, sakral for every Christian. Momen yang sakral gitu Ren. Dan gua rasa hampir rata-rata orang Katolik ya. Ini secara eksklusif orang-orang Katolik itu rata-rata keluarga Katolik tuh pasti punya lukisan ini yang tergambar di rumah-rumahnya gitu. Biasa dipajang gitu kan. Terus tiba-tiba ada pagelaran Olimpiade terbesar melakukan sebuah parodi akan sesuatu yang sakral ini. Itu lu ngelihatnya gimana kayak gitu? Mungkin sebelum ngejawab ini menarik nih. Lo bilang kayak hampir semua keluarga Katolik memiliki lukisan ini. Kenapa tuh Bre? Apakah karena memang lukisannya itu dipajang di Roma gitu ya? Di gereja Roma ya? Gua kurang ngerti, tapi yang jelas kan memang ini kan kulturnya berangkat dari gereja Katolik kan. Da Vinci ketika itu melukiskan hal ini untuk petinggi gereja Katolik ketika itu. Oh iya, karena pada saat itu Katolik tuh pusatnya di Roma gitu kan. Iya kan. Iya pada saat zaman itu kan. Ini kan Renaissance, momennya Renaissance dan ketika itu di Itali kan, di Roma kan. Nah jadi entah bagaimana itu teralkulturasi di dalam kebudayaan Katolik itu sendiri gitu loh. Jadi ya rasa-rasanya harusnya orang-orang yang beragama Katolik tuh familiar dengan hal ini kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah ya, seingat gue juga dulu nyokap kayak pernah beli deh. Tapi bukan yang literally asli lukisannya itu, bukan ya, pasti replika kan, tapi udah bentuk digital gitu. Dan biasanya dijual-jual tuh sehabis misa tuh banyak orang jualan kayak gituan, gitu. Mungkin sebelum gua komentarin itu, gua mau komentar dulu terkait Perjamuan Kudus ya. Perjamuan terakhir ini itu tuh bener-bener perjamuan kudus lah yang kayak like every Christian do it gitu loh. Semua Kristen, bahkan gue sebagai orang Kristen Advent gitu ya, kita selalu melakukannya tuh. Itu biasanya di Sabat ke-13 kita melakukan perjamuan kudusnya gitu kan. Itu kita cuci kaki sama lain, terus kita meminum anggur yang mengibaratkan darah Yesus, terus kita makan roti gitu ya, kayak semacam roti yang melambangkan daging, yang melambangkan dagingnya. Itu jadi kudus banget, sesuatu momen yang benar-benar sakral gitu loh. Bahkan gue pernah ke gereja karismatik pun melakukan hal yang sama. Jadi kayak like every Christian do it lah. Gereja gue juga. Jadi itu perjamuan kudus itu adalah suatu prosesi inti dari pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Jadi kita agree nih bahwa perjamuan kudus ini memang dirayakan oleh seluruh Kristen dan Katolik. Kan gini, kalau Natal mungkin ada banyak Kristen yang tidak merayakan, even Advent pun tidak gitu kan. Tapi kok perjamuan kudus ini tuh semua. Karena memang esensi dari kekristenan itu ya itu pengorbanannya gitu loh. Dan itu benar-benar momen malam yang benar-benar sakral gitu Ren. Lalu tiba-tiba ada orang-orang ini drag queen dalam tanda kutip melakukan hal itu untuk memparodikan hal itu. Apakah etis di pagelaran terbesar sepanjang sejarah? Gue sih jijik Bre. Jijik banget gue. Itu respon yang gue tunggu-tunggu. Sorry to say. Bangsat, muka-muka lu juga gak ada yang bener. Nah, sorry, they are fat. Mereka gendut bro. Gini loh, banyak cara untuk membuka pagelaran ini. Banyak cara. There's many things you can do on that stage gitu. Why you use it? Benar. The Last Supper moment itu benar-benar sakral cuy. Intensinya tuh apa? Nah berarti kan motifnya ada motif terselubung di situ dong. Kalau misalnya jelas gak? The government of France bilang kayak, oh kita nggak tahu nih itu memang dari US segala macam, nggak mungkin. Totally fucking 100% bullshit. Iya. That's fucking bullshit. Karena itu pasti pihak government udah tahu bahwa mereka tuh akan berbuat seperti itu. dan mungkin bro. Bro ini levelnya pagelaran internasional loh. Emang gak ada riset? Iya. Emang masa orang Prancis nggak ada orang Kristennya? Benar. Kan kayak gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada motif di situ. Dan nanti kita akan bicara tentang motifnya. Kita akan coba bedah motifnya apa sih sebenarnya gitu Ren. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam motif, gue coba untuk memberikan gambaran besar dulu nih kepada teman-teman yang kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi ketika itu gitu Ren. Kurang lebih sebenarnya bagian dari acara tersebut tuh seperti memparodikan perjamuan terakhir yang Yesus Kristus lakukan dengan murid-muridnya, seperti yang digambarkan dalam lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci.
yang diinterpretasikan melalui penampilan model transgender, waria, dan sekumpulan makhluk-makhluk dalam tanda kutip woke agenda lainnya memparodikan gestur yang identik mirip dengan pose Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjamuan terakhir gitu. Nah, gua mengutip ada suatu tanggapan Ren dari panitia penyelenggara Olimpiade Paris tadi yang tadi lu sebut, termasuk juru bicara NDSKM setelah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada umat Katolik dan Kristen yang merasa tersinggung katanya. Bahwa mereka menambahkan dan menegaskan tidak ada niat sedikit pun untuk menunjukkan rasa tidak hormat terhadap agama manapun, dan bahwa tujuan utama dari upacara tersebut adalah, ini garis bawah ya, adalah untuk merayakan toleransi dan keberagaman dalam masyarakat. Anjing. Sorry ya, satu kata yang pantas menggambarin ini ya. Sorry, anjing tadi tidak bisa menggambarkan. Kontol. Bangsat. KONTOL ya. Yes. Kontol. Udah itu kata yang cocok untuk deskripsikan tuh. Iya. Sorry. Keberagaman. Ya. Keberagaman. Gue mau bahas ini, Bre. Ya. Gue mau bahas terkait keberagaman. Gue kemarin lihat satu video yang menggambarkan. Ini sorry sedikit out of context gitu ya, tapi karena gue mau bahas banget ini kayak tai sih emang keberagaman ini. Gue lihat satu video yang menggambarkan model Calvin Klein. Lo tau kan? Iya. Celana dalam. Iya. Tahun 1992. Itu modelnya ceweknya tubuhnya bagus, elok, lakinya keren. Anjing yang di tahun 2023 2024 modelnya ada cowok gendut ya. Sekali lagi cowok gendut pakai BH bangsat. And you think that's cute? That's cool? Fuck. Ya. Buat lo orang-orang yang berpikir itu keren, ya go ahead. For me nggak ada kata abu-abu buat menurut gue. Itu udah ngaco anjir. Laki kok pakai BH, badan lo gendut lagi anjir. Itu kayak seolah-olah tuh sedang menaruh suatu agenda untuk menormalisasi hal yang sesungguhnya sebenarnya tidak ideal gitu Ren. Menormalisasi keberagaman yang ngaco. Iya, betul. Nah, jadi kan sebenarnya di sini keberagaman yang seperti apa dulu kan gitu kan? Iya. Terutama dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara dari Olimpiade Paris ini yang mengatakan si NDSKM ini merayakan toleransi apanya Ren? Gitu loh. Ini agama orang lu mainin toleransi. Hah? Giliran sekarang kita balik deh. Kita ngomongin tentang kita berdiri sebagai orang yang menolak LGBTQ segala macam. Yes. Ya itu pandangan kami gitu. Lalu tiba-tiba kita diserang. Toleransi namanya. What the fuck man? Itu bukan toleransi, pemaksaan itu namanya. Dan kalau lu bilang toleransi sekarang, hey pemerintah Prancis bangun, Anda melarang atlet muslim kalian pakai hijab. Apakah itu tidak toleransi? Nah, seolah-olah Ren yang di sini yang gue mau bilang, pemerintah Prancis ini kayak anti religion gitu loh. Makin kemari gue perhatiin. Nggak gini deh, kan tadi lu bilang mereka alasannya keberagaman. Iya. Dan gue ngeliat tuh memang yang memparodikan Jesus tuh kayak cewek ya. Cewek gemuk gitu cewek kan. Gemuk. Terus beberapa juga yang sorry to say ya, lo gak ada kudus-kudusnya anjir. Iya. Itu mocking. Dan mereka mencari pembenaran seolah-olah kita nggak melakukan itu gitu loh. Padahal yang jelas-jelas semua orang Kristen tuh udah familiar sama lukisan itu. Gak bisa dibohongin gitu loh Ren. Iya. Lu mau ngeles gimana sih gitu loh. Dajjal memang mereka, dajjal. Gitu. Nah makanya kemudian dilanjutin lagi. Kemudian pernyataan resmi ini juga datang lagi, ditambah lagi dari Kedubes Prancis di Malta. Mewakili Direktur Artistik upacara pembukaan ini menambahkan bahwa itu bukan lukisan perjamuan terakhir yang menjadi inspirasinya mereka katanya. Ini berkilahnya mereka Ren. Iya. Dia bilang sebenarnya menurut saya cukup jelas bahwa lukisan Dionysius yang sedang melakukan perayaan adalah inspirasi saya. Mengapa Dionysius? Karena dia adalah dewa perayaan pertama dan terutama dalam mitologi Yunani. Dalam lukisan itu disebut Le Festin des Dieux. Dia adalah dewa anggur, simbol penting di Prancis, dan ayah dari Sequana, dewi yang terhubung dengan sungai Seine. Anjing, lu bikin alasan nggak masuk akal anjing. Maksud gue, ketika gue ngelihat lukisan referensinya, referensi dari lukisan Le Festin des Dieux kagak mirip anjing. Jauh banget ya. Jauh banget, lebih mirip sama The Last Supper. Lu jelas-jelas lu lagi mocking, lu lagi mengcopycat dan membuat itu menjadi bahan tertawaan gitu loh. Menurut gue ini udah jelas lah Ren. Gue mengidentifikasi ini dengan jelas. Gue taruh itu di dalam postingan. Bener-bener gue berangkat dari pemikiran yang skeptis. Emang bener mereka mocking itu gitu loh. Gue tuh pernah baca satu komen baca satu komen ini sangat amat disayangkan karena ini datangnya dari orang Kristen itu sendiri Dia komen di salah satu akun media Indonesia lah.
gue lupa nama medianya atau apa di Instagram. Gue baca kayak gini, dia bilang gini, umat Kristen sans aja kali karena yang di mocking lukisan Leonardo da Vinci kok bukan Jesusnya, kan itu cuma lukisan gitu. Nah kalau gue ingin memberikan reaksi ya, iya benar itu memang lukisan, yes, I agree. Dan apakah Jesus dan murid-muridnya berpose seperti itu, gue juga nggak tahu, gitu loh. Tapi itu merepresentasikan suatu upacara sakral, bre. Balik lagi ke awal yang tadi kita bilang. Jadi di sini bukan masalah objek atau lukisannya, momennya. Momennya itu tuh hal yang sakral gitu loh. Kok lu mainin seperti itu? Bukan masalah lukisannya deh gitu loh. Jadi ini yang kita ambil konteksnya itu adalah momennya gitu loh. Itu adalah sesuatu yang udah kita anggap sakral dan kita rayakan setiap Ekaristi kalau gereja Katolik gitu. Kalau misalnya dalam kekristenan tuh ya perjamuan kudus gitu loh. Iya benar itu adalah lukisannya. Tapi sekali lagi gua nggak bisa menerima hal itu dengan gitu aja sih gitu. Sama sih, gue juga terlalu dan gini Ren, maksud gue coba sekali lagi berpikir jernih, gue coba sekali lagi berpikir untuk apa iya benar gitu. Tapi pada akhirnya ketika gue melakukan identifikasi secara teknis visual, ada dua hal penting yang gue lihat di situ. Jumlah subjek yang ada di dalam foto tersebut, foto Olimpiade tersebut Ren, opening itu 12 ditambah 1 orang yang di tengah itu, totalnya jadi 13. Dan itu sama dengan yang ada di The Last Supper. Dari angka sama, oke? Itu yang pertama. Kedua, identifikasi pola, pemilihan warna, gestur dan pose itu benar-benar menginterpretasikan ciri-ciri setiap subjek individu dalam lukisan perjamuan terakhir ini. Jelas banget. Gimana ya? Gue nggak tahu kata-kata apa lagi yang lebih tepat untuk menggambarkan kejelasan ini gitu loh. Jadi kayak, lu tuh cuman ngeles anjing yang dari pemerintahan Prancis itu bilang ini bukan lukisan The Last Supper tuh ngeles. Iya. Kayak gitu sih. Ya mereka juga sebenarnya udah tahu itu Last Supper, cuma kayak ya udah biarin lah ngeles aja gitu. Justru dari situ gue jadi curiganya ini memang ada motif terselubung di balik itu Ren. Nah kita balik lagi, sebenarnya apa motif yang sebenarnya dari si direktur artistik ini? Menurut lo apa? Kan hal yang ini. Kalau menurut gue sendiri ya memang jelas-jelas untuk mocking God. Jelas banget. Mocking God dalam tanda kutip udah gue bisa bilang agenda satanis. Sorry, ketika lo bilang intensinya jelas mocking God dan ini adalah agenda satanis, berarti ada yang dimuliakan di sana. Iya. Ada satannya di sana. Iya. Apakah dalam Olimpiade itu dia juga menampilkan banyak hal. Nah, kita akan jelaskan lagi banyak. Iya, coba nanti lo elaborate ya. Yes, representasi figur-figur yang dipertontonkan di situ dan itu banyak banget nafas-nafas satanisnya Ren gitu loh. Gue berusaha untuk gini loh Ren. Masa iya loh, ini Olimpiade terbesar gitu loh. Kok lu kalau bermain di entertainment ya silakan gitu loh. Ini olahraga men gitu. Iya. Dan ini banyak anak-anak yang nonton gitu. Masa iya gitu. Tapi sekarang aduh bre, Premier League aja bre. I love football very much lah. Gue suka banget bola. Tapi gue harus ke jijik aja gitu. Tim-tim Premier League pakai ban rainbow. And you proud of it. Ya, that's why gue ngeliat sih di situ. Jadi kayak yang gue temukan kemarin tuh ada suatu teknis psikologis yang nanti akan gue elaborate juga, namanya predictive programming. Jadi mereka menaruh itu untuk membiasakan orang dengan hal itu gitu. Benar. Nah, setidaknya bukan kita yang dibiasakan, tapi anak-anak kita kelak. Nah, dibiasakan mungkin itu. Nah, kita pernah bahas ya, mungkin kalau untuk generasi kita udah gak bisa kena hal-hal seperti itu Ren. Tapi anak-anak kita gitu loh yang nonton hal itu, aduh mengerikan loh. Gue gak bisa ngebayangin future-nya mereka tuh, sudut pandang mereka tuh seperti apa akan dunia. Mengerikan ya itu Ren. Nah, kalau tadi gue bisa bilang motifnya mereka adalah memang benar-benar ingin menjadi oposisi dari para orang-orang religius atau bahkan ketuhanan itu sendiri. Kalau dari lo apa Ren motifnya? Gini deh, gue masih nggak paham sebenarnya motifnya mereka apa ya. Either for entertainment, tapi for what gitu ya. No, entertainment I think. Iya, for what? Kayak ada banyak hal. Banyak hal yang bisa lebih. Ya sorry, Pak Jokowi waktu itu pernah naik motor di opening dan itu keren banget sih. Gue harus akuin itu keren lah menurut gue. Dan ada banyak hal lah yang they can do it gitu loh. Apalagi mereka negara maju gitu ya. Ya memang menurut gue di sini kayak all hail Satan aja. Ingin memuliakan nama Satan gitu loh. Di panggung terbesar, like everyone watch it, nama Satan gue besarkan di sini. Iya. Itu sih, jadi ya kita nggak bisa memikirkan motif apa lagi yang lebih baik untuk menggambarkan motif mereka ya. Karena sebenarnya gini, kalau kita mau ngelihat
kita track back ke Olimpiade zaman dulu. Ketika itu pernah diselenggarakan di Inggris, di China juga. Di China kita ngelihat openingnya itu benar-benar menggambarkan yang dikedepankan itu adalah kebudayaannya, Ren. Jadi mempertontonkan kebudayaan. Lah itu kan keren. Gitu. Iya. Kebudayaan lalu angkat. Ini either mereka nggak punya kebudayaan atau emang benar-benar literally pengen mocking God aja gitu loh. Maksud gua kebudayaan apa itu anjing gitu loh. Gitu loh. Dan masih banyak lagi Ren gitu loh. Ada lagi yang mau lu tambahkan sebelum kita Gua malah pengen jauh denger ke lah dalam? apa dia hell satannya itu seperti apa sih sebenarnya. Iya. Gua hancurin tuh satan tuh bro. Dan memang In the name of Jesus. Ya. Dan pada akhirnya gue melihat ya, gue coba telusuri tadi, gue cari tahu ternyata memang Perancis ini adalah negara dengan populasi non religius atau dalam tanda kurung ateis terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah mencapai 32 juta jiwa. Setidaknya itu statistik yang gue temukan di Google. Iya gitu, mungkin imigran tidak dihitung kali ya oleh mereka jadi. ya. Karena kan banyak ya. Mungkin persentasenya lebih kecil Ren dibanding yang tinggal di sana gitu kan. Karena kan banyak juga imigran yang datang ke Prancis, and I think imannya mereka ternyata pada kuat sih gitu loh. Iya. Ya banyak juga saudara-saudara muslim yang tinggal di sana gitu. Mungkin loh. yang mau direfleksikan itu adalah si governmentnya itu sendiri. Jadi si governmentnya pengen nunjukin bahwa kami adalah negara yang seperti ini, yang benar-benar liberty gitu loh. Benar. Gitu. Nah, kontroversi religius lain yang terjadi di Olympic Games juga ternyata sudah dimulai bahkan sebelum acara pembukaannya, Ren. Ada juga selain tadi yang atlet yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab gitu. Dan gue harus kembali lagi, statement yang gue berikan adalah mereka tuh sebenarnya adalah pemerintah yang anti religion. Gue bisa bilang kayak gitu. Anti religion. Bukan lagi tentang netralitas di situ, tapi ini benar-benar diskriminasi, Ren, levelnya gitu. Karena dari beberapa berita atau fenomena yang terjadi di sana itu gue bisa mengatakan ini. Salah satunya atlet surfer asal Brazil itu juga pernah diminta untuk menghapus gambar rupa Yesus di papan surfingnya jika tidak ingin didiskualifikasi. Itu pernah terjadi, Bre. Jadi 2 minggu sebelum perhelatan Olympics ini dimulai, dilaporkan seorang atlet surfing perwakilan Brazil bernama Joao Cianca diminta untuk menghapus gambar rupa Yesus Kristus yang ada di papan surfingnya. Jika tidak, maka ia akan didiskualifikasi dari games dengan alasan bahwa, Bre, ini lucu banget alasan, lu dengerin ya. Alasannya karena Yesus Kristus itu adalah sosok yang religius, dan perhelatan Olympic Games ini memiliki aturan ketat dan fokus pada netralitas total. Does it make sense? No. Does it make sense? No. It's fucking bullshit, bro. Iya kan? Maksud gue dengan lu nggak boleh pakai figur, ya itu figur religius. Lu nggak boleh pakai itu karena kami netral. Gitu alasannya. Kurang lebih kayak gitu, Ren. Does it make sense? Aneh. Fucking bullshit, man. Dan pada akhirnya bener si atlet surfer tersebut yang dari Brazil itu, Joao Cianca, juga mengecam dan bilang dia kecewa dengan penyelenggara. Dia bilang gini, meski netralitas agama memang menjadi bagian dari aturan permainan, namun dia juga menilai bahwa aturan tersebut tuh justru saling bertentangan dan kontradiktif satu sama lain gitu. Dengan apa yang ditunjukkan saat upacara pembukaannya. Maksud gua, ya oke, lu bilang lu netral, tapi ketika lu memunculkan di situ transgender apa segala macem, tapi sedangkan orang-orang yang beragama ingin menunjukkan eksklusivitasnya, kenapa tidak boleh? Mana netralitasnya? Iya. Jadi standar ganda gitu loh, Ren. Ngaco sih itu. Ngaco itu gitu udah ngaco loh. sih. Udah teman-teman ngopi yang masih nonton Olimpiade, skip lah. Iya. Biar itu jadi Olimpiade terburuk lah sepanjang sejarah. Iya. Jadi seolah-olah tuh mereka tuh kayak mereka melanggar aturan mereka sendiri dengan nge-ban gambar Yesus. Ya sebenarnya apa yang ingin mereka tampilkan, ya itu yang mereka tampilkan. Yang mereka ingin tampilkan adalah ya LGBTQ. Nah, iya kan? Iya. Ditambah lagi yang tadi lu bilang, larangan berkompetisi bagi atlet yang menggunakan hijab, ya kan? Ketika itu terjadi tuh pada September 2023, Menteri Olahraga Prancis, ini jauh, Ren, jauh dari sebelum. Iya, sebelumnya memang. Menyatakan bahwa pemerintah menentang pemajangan simbol agama apapun selama acara olahraga. Ia mengungkapkan bahwa larangan tersebut yang juga berlaku buat pemeluk agama selain Islam dimaksudkan, sekali lagi, agar terciptanya netralitas. Ya. Singkatnya, dalam kata lain adalah tidak boleh beragama. Ya, kan berarti benar dong gue bilang tadi, negara anti religion dong. Prancis ingin menegaskan statusnya sebagai negara sekular dan liberal. Wow. Gini deh, apa hubungannya dengan kompetisi olahraga?
nggak ada cowok, Nggak paham gua. nggak Nggak ada paham. gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal kontroversial yang terjadi selama perhelatan, bahkan teknis acaranya juga ngaco, semua serba mepet. Ngaco bener-bener Olimpiade terburuk bre yang gue Everything lihat. mess up lah ya. Iya, everything mess up gitu loh. Nah, satu lagi Ren yang menarik nih. Oke, mereka menampilkan, mereka ingin mempromotkan suatu agenda transgender di situ, di mana banyak atlet-atlet transgender itu diperbolehkan untuk bermain. Lu bayang? Really? Ini terjadi. Kan energinya beda sama perempuan. Nah, itu ambigu anjing. Lah, sekarang gini, transgender yang tadinya tuh dia cowok, terus dia ngaku cewek, terus pakai kelamin cewek lah ya, atau gimana ya kan. Terus tanding di Olimpiade renang cewek. Terus yang transgender tadinya cowok jadi cewek ini menang. Ya iyalah anjing. Ya iyalah. Goblok. Dari tenaganya juga udah beda. Dan itu diperbolehkan. Aduh. Gua jadi delegasi dari Indonesia, gua pulang Ren, ngapain gua? Itu nggak penting sih menurut gua. Itu nggak penting Iya sih. kan? Menang Olimpiade pun ya sorry to say ya. For what? Ya apa? Ya apa gitu kan? Iya. Dih. Gue against it sih. Apalagi seandainya nih gue jadi ngerti banget perasaan saudara-saudara muslim ya. Seorang wanita berhijab disuruh lepas hijabnya demi untuk ikut kompetisi ini. Mending gue pulang Ya aja. at the end kan banyak juga yang gak mau. Akhirnya mereka mending ya gua pulang. udah gue mengubur mimpi gue jadi atlet. Nggak, mending gue mengundurkan diri, banyak olahraga lain yang bisa diikutin Atau gitu. bisa pindah kewarganegaraan ke Indonesia lah sinilah. Iya. Atlet-atlet bagus Prancis ya kan. Kylian Mbappe. Iya. Ya kan bisa lah. Bisa, jadi ntar uang olimpiadanya masuk ntar dikorupsi. Aduh. Enggak, bukan maksudnya itu kan Itu di Los Santos, Ren. Vincent. Maaf Hey, ya. Gue lupa. Ditangkap Anda. Los Santos tadi Iya. maksudnya. Iya gitu. Gitu Ren. Jadi banyak banget hal-hal yang ini tuh bukan lagi tentang netralitas sih. Menurut gue ini udah bener-bener kayak nunjukin sesuatu yang emang pengen ngebawa agenda satanis, LGBTQ gitu loh Ren. Sebelum gue lanjut, lu mau nambahin dulu? Silakan. Boleh lanjut aja langsung Bre. Oke, terus ada satu penampilan creepy, 3 penampilan creepy yang terjadi di acara opening ceremony tersebut, yang bisa gue bilang ini identifikasinya udah mengarah ke dalam satanisme gitu. Yang tadinya gue pikir ini mah perhelatan olahraga aja gitu, tapi kenapa hal-hal ini yang tidak berhubungan dengan olahraga masuk ke dalam acara tersebut? Salah satunya penampilan band metal Gojira di dalam opening ceremony Paris 2024, di mana dalam performance tersebut band Gojira, band metal asal Prancis, tampil dengan adegan seorang tokoh revolusi Prancis, Marie Antoinette, yang berada dalam kondisi di mana kepalanya terpisah dari badannya, lengkap dengan daging dan darah, tempat di mana lehernya terpotong, lagi nyanyi Ren. Marie Antoinette itu perempuan kan dia kan? Iya betul. Dia tokoh perempuan yang kabur lah kalau nggak salah dia. betul. Dia tokoh revolusi Prancis lah intinya. Iya. Dia memang sebenarnya kultur revolusi Prancis lah. Gua ngerti konteksnya yang mau dibawa di situ. Sorry correct me if I'm wrong. Dia tuh bukannya kabur karena dijodohin ya? Gua lupa. Tapi yang jelas yang gua tahu tuh Marie Antoinette ini adalah seorang tokoh revolusi Prancis intinya. Kayak gitu, yang dipenjara. Lalu kemudian dia tuh dieksekusi mati, dipenggal kepalanya. I see. Kayak gitu. Nah, Iya, cuman di dalam acara perhelatan tersebut di mana ada band metal Gojira sedang main, terus tiba-tiba ada kayak adegan Marie Antoinette kepalanya putus ya, lagi dipegang sama badannya, kepalanya putus, lehernya nggak ada gitu, terus darah dan kelihatan dagingnya. Wow. Terus si kepalanya itu sambil nyanyi. And they think it's cool. I mean gini loh, apa hubungannya anjing sama olahraga? Iya, mungkin mereka berpikir kayak itu keren segala macem lah. Oke gini. Which is a total shit lah. Oke, kita coba menelaah ini ya, karena gini loh, gua ngerti konteks yang mau dibawa di situ adalah liberty dan revolusi lah, tentang rebellion gitu, dimana freedom itu diangkat gitu di situ. Gua paham gitu kan. Cuman gini, ketika bicara tentang revolusi Prancis atau apa, ya tampilin aja Marie Antoinette itu di situ, nggak usah dengan figur yang gore seperti itu dong. Benar. Iya kan? Iya nggak? Setuju gue. Iya, kalau memang lu pengen ngangkat semangat revolusinya, iya figur dianya aja, nggak usah kepala terpotong gitu. Emang lu nggak mikirin bocil lagi nonton? Loh, ini pagelaran olahraga terbesar loh. Iya, itu kalau di TV ada tulisan SU tuh. Nah, Semua umur, harusnya semua kan? usia. Nah itu kenapa ratingnya harusnya 18+ itu. Iya. Kayak gitu. Nah bahkan ini tuh benar-benar menuai kontroversi sampai si Andrew Tate itu. Oh, gue lihat itu videonya. Nah, itu komentar soal Andrew Tate itu. kan sebenarnya Muslim kan? Iya. Tapi dia bilang kayak even as a Muslim gue merasa tersindir. Lo udah menyinggung umat Kristen. Ya.
yang terkait Last Supper itu kan. Dia juga secara spesifik dia juga ngomentarin hal yang ini nih, yang tentang Mary Antoinette ini. Ini komentarnya gue langsung kutip ya, plak ketiplek. Dia bilang gini, para satanis menguasai peradaban barat dan mereka mempertontonkannya kepada Anda bahwa mereka menyembah iblis. Itu bukan teori konspirasi, mereka benar-benar menunjukkannya kepada Anda. Apakah Anda buta? Ya. Kata dia. Jadi gini, gue nggak masalah sama si band Gojiranya, anjing. Gue pencinta metal, malah gue bangga di situ metal bisa lu dengerin naik. metal Rusia. Ya, bahkan keren. Gitu. Jadi gini, metal itu bukan cuma tentang penyembahan setan, ada juga band-band Christian metal gitu. Tapi di sini tuh yang gue jadiin masalah tuh si Mary Antoinette itu, figur Mary Antoinette itu. Kenapa harus dengan figur yang kepalanya terpotongi seperti itu gitu loh? Iya kan? Gitu loh. Lah, lu bayangin gak sih lu ngebawa anak lu harus ngejelasin hal itu ke anak lo, gitu kan? Anaknya gede jadi psikopat bro. Si potong kepalanya. Terus apa hubungannya sama kebudayaan Prancis dan olahraga? Ya wajar dong kalau misalnya Andrew Tate berkomentar seperti itu. Wajar. Iya kan? Wajar lah. Iya, gitu loh. Lanjut bre, ada lagi gak tuh bre kejadian-kejadiannya? Nah lanjut, di dalam ada satu lagi penampilan penunggang kuda kiamat atau Horseman of the Apocalypse. What? Yes. Ada? Yang tertampil di acara tersebut. Ada dua momen atau dua fase ya yang terlihat di situ. Ada 2 penunggang kuda itu. Sebenarnya satu figur, tapi dia kurang menampilkan lebih 2. Iya, kayak merepresentasikan 2 dari 4 horsemen tersebut. Nah, gitu. Sebelum lanjut nih buat teman-teman ngopi yang mau tahu 4 Horsemen Apocalypse, kita ada videonya. Nanti kita kasih linknya aja bre. Kita pernah nge-tag podcast itu. Audio ya. Nanti video dibuatin lah Vincent lah. Kalau dia lagi nganggur. Ya, sementara sedang bergumul dengan Matrix ya. Sedang bekerja jadi sales dia. Iya, gitu. Nah, ini kan kita pernah ngebahas ya penunggang kuda kiamat, yang dimana kalian bisa dengerin episodenya. Nanti kita taruh linknya di bawah gitu. Ada 2 scene yang mempertunjukkan seorang penunggang kuda yang mengendarai kuda besi berwarna putih atau pucat. Dan penampilan wajah misterius penunggang kuda tersebut menurut gue tuh agak creepy gitu loh Ren. Secara simbolis, scene ini sedang mempertontonkan kepada dunia salah satu dari sosok figur 4 penunggang kuda kiamat atau sosok Antichrist. Gitu. Nah, scene pertama itu nanti gue taruh linknya di bawah, kalian teman-teman bisa nonton sendiri, kalian bisa menilai sendiri video tersebut seperti apa gitu ya. Dimana di situ gue kayak ngelihat sosok representasi penunggang kuda pucat atau pale horse di atas sungai Seine. Seorang penunggang kuda seluruhnya berwarna putih perak atau putih pucat mengendarai kuda abu-abu yang terbentuk dari metal sedang terlihat berlari di atas sungai Seine. Nah, somehow entah karena settingan lightningnya yang ada di bawah kuda tersebut tuh, metal atau besi dari pencahayaannya tuh dibuat redup, membuat warna putihnya menjadi abu-abu gitu, jadi kelabu, jadi pucat gitu. Ditambah dengan pantulan warna hijau kuning di sekeliling sungai tersebut yang ngebuat itu tuh jadi kayak bener-bener warna pudar pucat gitu loh. Yang tadinya kita tahu itu metal, besi, warna putih gitu kan. Nah, ini menambah kesan penampilan penunggang kuda ini menjadi terkesan misterius dan creepy gitu. Dan ketika gue melihat hal ini, gue langsung terlintas aja di otak gue. 4 Horsemen Apocalypse. Iya, dengan figur salah satu 4 Horsemen of Apocalypse yang menunggangi kuda pucat yang melambangkan famine, kelaparan, pestilence, wabah penyakit. Kayak gitu Ren. Iya. Dan itu mengerikan sih bre. Wah, gue pertama kali ngeliat reels itu ya, anjing ini mah lebih kayak film horor anjing daripada pagelaran olahraga gitu. They mocking Jesus, the God of Christians, gitu ya. Dan dia mengagungkan Satan. Dan itu yang pengen mereka tontonkan gitu loh. Di Olimpiade ini terlepas dari respon dunia seperti apa, they don't care. Mereka cuma pengen tampilin Satan nih, supaya Satan itu di hell in every world. Jadi kayak dia ingin membiasakan aja nih. Iya kan? Hal seperti ini. Bahkan dia tuh kayak bukan lagi nggak peduli sama respon. Mereka tuh lebih berkilah gitu Ren. Lebih kayak iya enggak kok kami nggak melakukan itu. Tapi jelas-jelas kita sebagai sudut pandang Christianity kita melihat itu loh. Enggak, lu tuh bener-bener ngelakuin itu gitu. Cuma kalian masih berkilah aja gitu. Kayak gitu. Dan satu hal lagi sih ya, maksudnya ini untuk teman-teman yang Kristen ya. Nubuatan terjadi lagi again and again. Jesus pernah bilang, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Yes. Bukan kamu yang dibenci ya. Ingat ya untuk orang yang Kristen, bukan kita yang dibenci, but they hate Jesus. Itu yang gue lihat adalah mereka mocking because they hate. Mereka benci. Dan itu nubuatannya terfulfill. Terfulfill. Gue mungkin langsung mengutip ya kejadian itu
dengan secara paralel gue menyambungkan dengan salah satu ayat yang ada di Wahyu 6 ayat 8. Lalu aku melihat seekor kuda pucat, penunggangnya bernama Maut dan alam maut mengikutinya. Kepada keduanya diberikan kuasa untuk membunuh seperempat bagian bumi dengan pedang, dengan kelaparan, dengan wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Jadi gue melihat di sini representasi yang ditampilkan di situ, mereka mocking Jesus, tapi mereka ngebawa figur salah satu wabah penyakit dan kelaparan di situ yang dimunculkan, dan mereka mengadore itu gitu. Jadi seolah-olah lu di sini mengoposisi dong kayak gitu loh. Dan mungkin seakan-akan mereka ingin ngasih lihat kayak nanti dunia akan gue buat seperti ini. Nah, kurang lebih tuh kayak mereka tuh menaruh predictive programming di situ. Jadi seolah-olah jangan-jangan mereka sedang memberikan suatu kode kepada dunia, kami akan melakukan ini gitu. Nah lanjut ya. Kita lanjut ke scene kedua. Masih penunggang kuda yang sama, tapi di scene kedua, di sini dia bertransformasi menjadi penunggang kuda putih dengan sayap malaikat diikuti oleh semua bangsa. Ntar gue taruh juga videonya di bawah, kalian bisa lihat sendiri, nonton sendiri, kalian nilai sendiri. Kemudian penunggang kuda yang semula datang dari sungai Seine itu berjalan perlahan di depan menara Eiffel gitu, scene-nya kayak gitu, dengan latar belakang sayap putih seperti sayap malaikat, ya kan? Nah, secara simbolis ini seperti menginterpretasikan ayat di dalam Bible, Wahyu 6 ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dalam bahasa Inggrisnya conquering. Ketika itu kita pernah bahas di dalam Four Horsemen of Apocalypse. Salah satu figur Four Horsemen ini yang dimana dia mengendarai kuda putih itu representasi dari Antichrist. Ya. Ingat gak? Ya, ya kan? Dimana di dalam adegan penunggang kuda tersebut terlihat seperti mempunyai sayap malaikat yang secara simbolis terhubung dengan fallen angel Lucifer. Nah, lalu untuk memperkuat simbolisme antikristus di sini, di dalam adegan pembukaan Olimpiade tersebut terlihat di belakang Eren ada barisan orang-orang dari perwakilan negara. Mereka membawa bendera negara mereka masing-masing mengikuti pengendara kuda putih itu dari belakang. Wow. Nah, adegan ini secara tersirat seperti sedang menginterpretasikan ayat yang ada di dalam Bible lagi yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 3. Itu yang gue temuin, di mana tertulis salah satu dari kepala binatang itu, which is Antichrist, terlihat seolah-olah terluka parah dan mati, tetapi luka yang parah itu sembuh. Gue ngeliat di situ figur penunggang kuda itu kan shrouding ya, pakai penutup kepala gitu ya, jadi nggak kelihatan wajahnya gitu, seolah-olah tuh kayak menutupi luka di situ. Gue lanjut yang ayat tadi. Jadi semua orang di dunia menjadi sangat kagum dan mereka mengikuti binatang itu, which is itu yang terjadi di dalam video tersebut. Semua orang pegang bendera ngikutin si horseman, si itu, penunggang kuda itu ya. Si Antichrist itu gila sih, dengan berbondong-bondong seolah-olah sedang memfulfill ayat ini dan membawa umatnya. Iya kan? Ya. Dikatakan di sini jelas Ren, di Wahyu 13 ayat 3, jadi semua orang di dunia menjadi sangat kagum dan mereka mengikuti binatang itu. Jelas gitu loh. Tapi dari pihak penyelenggara bilang ini adalah representasi dari Joan the Arc. Nggak nyambung anjing. Ya. Sekali lagi mereka tuh cuma berkilah aja. Iya, itu jawaban gitu, itu pun udah mereka persiapkan, Bre. Iya. Ketika gue ditanya ini, gue akan kasih jawaban ini ya. Dan bullshit anjing, alasannya tuh nggak masuk akal anjing, gitu loh, nggak nyambung. Lanjut lagi, ditambah lagi untuk memperkuat hipotesis ini, mereka para penyelenggara Olimpiade Paris ini menggunakan teknik psikologi predictive programming. Nah, pemrograman prediktif, teori ini pertama kali dijelaskan dan diusulkan oleh peneliti Alan Watt yang mendefinisikan pemrograman prediktif sebagai bentuk pengkondisian psikologis halus yang disediakan oleh media untuk memperkenalkan masyarakat dengan perubahan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh para pemimpin kita. Dan ketika perubahan ini dilaksanakan, masyarakat akan terbiasa dengan perubahan tersebut dan akan menerimanya sebagai perkembangan yang alami, sehingga mengurangi kemungkinan perlawanan dan keributan masyarakat. Benar. Nah, teknik predictive programming ini pun sudah dilancarkan dan disisipkan di dalam iklan promo komersil resmi Olimpiade Paris stasiun televisi NBC yang menampilkan Megan Thee Stallion sebagai bintang iklannya. Gua taruh nanti linknya di bawah. Tentang apa tuh iklannya? Di dalam iklannya tuh sang bintang iklan Megan Thee Stallion lagi berpakaian ketat warna merah dengan kuku panjang hiasan emas. Sekali lagi ini predictive programming, Ren. Di latar belakang menampilkan 4 penunggang kuda. Four Horsemen Apocalypse. Yes. Dan itu belum acara Olimpiadenya loh. Itu masih trailernya. Iya, kayak iklan komersil gitu, tapi dari NBC gitu. Dan dia ngasih iklan itu seolah-olah tuh kayak ini akan terjadi nanti gitu loh. Supaya ketika nanti si acara Olimpiade itu terjadi, orang udah terbiasa. Di openingnya itu baru 2 yang tampilin ya. Baru 2. Kita lihat di closingnya nanti. Nah, di dalam iklan tersebut kemudian menampilkan kuda berbelang merah yang memiliki sayap malaikat merah.
menyemburkan api dari mulutnya. Dan menurut gue ini menginterpretasikan salah satu dari pengendara kuda kiamat yang warna merah lagi. Iya. Dan itu belum ditampilin kan? Dan itu belum tampilin. Iya makanya itu Cuman di closing kayaknya sih. Gue nggak tahu ya. Kayak di closing ceremony-nya. Bisa jadi Loren. Iya. Bisa jadi. We wait and see lah. Iya. Dan I mean gue ketika ngelihat iklan tersebut ya, sense of nafas-nafas dari satanismnya itu Terasa kental banget ya? anjir. Gitu loh, kental banget. Gue nggak tahu kata-kata yang lebih tepat selain satanism anjir. Sumpah dah. Nah, fun fact lagi. Lu ingat kan kemarin waktu kita ngebahas Trump, ada hubungannya, relevansinya dengan angka 33. Fun fact. Hingga Olimpiade Paris 2024, Olimpiade musim panas telah dilaksanakan sebanyak 33 kali. What? Dimulai dari Olimpiade pertama di Athena pada tahun 1896. Angka keramat. What's the memang di matter 33 with ya. 33? Kenapa harus 33 gitu loh? Itu cuma cocok sogi tapi kok gue temuin lagi gitu loh. Kenapa selalu terjadi ya? Kenapa gitu kan? Nggak tahu gue juga gak ngerti. Iya, kalau dari gue sih mungkin gue nggak bisa berkomentar banyak ya terkait apa yang terjadi ya. Tapi memang bener yang tadi lo bilang bahwa ini akan ditampilkan secara terus menerus biar masyarakat bisa menerima ini. Dan ketika lo tidak menerima lo dibilang old fashion. Iya, lo kayak apaan sih lo? Iya, lo kenapa sih gitu kan? Apaan sih bre? Iya. Gitu kan? Apa sih bre? Lo kenapa sih bre? Gitu. Gak luxury lo, gitu kan? Kayak fuck sih. Tapi gue kemarin sempat muncul di FYP TikTok gue bre. Satu khotbah bagus lah dari Ibu Heni. Oh, oke. Ya kan, Ibu Heni pendeta lah. Dia ngomong kayak berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Kristus pun ketika dia disalibkan, dia bilang apa? Tuhan maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Kayak gini loh. Maksud gue kebencian terhadap Kristus itu sendiri luar biasa. Iya. Salah apa sih Kristus? Iya. Kenapa kebenciannya bisa sebegitu gila ya gitu loh? That's why maksud gue, why? Kan sebenarnya di situ kan kita hanya mempertanyakan loh. Di sini kita hanya mempertanyakan kenapa harus spesifik Kristus, gitu aja. Sekarang kalau ditanya gini, do I hate LGBT? Enggak loh. Sorry, LGBT-nya gue benci. Tapi orang-orang kayak enggak. Iya, maksudnya gue punya temen LGBT. Kita harus memisahkan orang dengan perbuatannya. Iya. Gitu loh. Benar-benar. Maksudnya gitu loh. Gue punya teman LGBT dan gue berteman baik dengan dia. Dan dia pun tahu gue nge-tag podcast gue anti LGBT gitu ya. And they are fine. Dan dia respect itu kan. Iya. Begitupun juga kita merespek mereka. Yes, gitu. as a person. Tapi secara pilihan dia untuk melakukan itu yang kita sayangkan. Kan gitu. Tapi tidak dengan orangnya. Benar. Harus dibedakan. Benar. Gue sayang lagi sama orangnya. Nah, itu. Nah, makanya di situ balik lagi di dalam Bible verse tertulis 2 Petrus ayat 33. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Terfulfill pula. Iya. Gitu kan? Iya kan? Dan gua akan mengamplifikasi ayat yang tadi lu sampaikan lagi di Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wow, luar biasa. Jadi menurut gua nih ya, Bre, sebenarnya kita tersinggung boleh. Tapi gini, lebih kepada ini harus terjadi lagi gitu. Jadi emang lu harus telan itu secara mentah-mentah. Benar. Dan tidak membalaskan hal itu gitu loh. Jadi bahkan kita gitu di dalam Instagram Konspirasi Ngopi dapat suatu komentar juga. Gua nggak tahu nih orang Portugis pakai bahasa Portugis ngomong gitu ya. Dia bilang there is nothing we can do gitu as a Christian gitu. Because emang itu yang terjadi dan sudah seharusnya bukannya kita malah kayak membalaskan dendam kita harus melepaskan pengampunan gitu di situ. Nah, gua klarifikasi di situ, gua bilang no, we are not judging. Kita cuma mengekspos apa yang mereka lakukan gitu. Supaya itu beda. Lebih aware aja. Iya, itu beda dengan we are not judging them gitu. Justru kita sebagai Konspirasi Ngopi ingin menunjukkan apa yang mereka lakukan terhadap kita supaya masyarakat yang beriman Kristiani untuk melepaskan pengampunan yang sama gitu loh. Amin. Gitu loh, Bre. Dan lebih ke prepare yourself lah. Kuatin iman kalian beragama apapun kalian harus tekun ya, harus taat di situ karena memang kesudahannya udah mulai dekat sih. Dan jangan harap kalian bisa bersenang-senang dengan pindah ke IKN. Yes. Karena ini baru dimulai. Ini baru dimulai. Iya. Ini semua baru dimulai. Ini belum seberapa ini. Ini akan lebih parah lagi nantinya. Ya. Oke, Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya.